Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Azim Indonesia, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang berjumpa kembali bersama kami dalam program kajian channel Tasyakur 100 Tahun Online. Pada episode ini kita akan membahas satu buku yang sangat menarik dari karya pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dengan judul Itmamul Hujjah, yang artinya adalah menyempurnakan hujjah. Bersama kita telah hadir dua narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Bapak Eki Sabandi dan yang kedua adalah Maulana Anas Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih atas kehadirannya di studio membahas buku yang sangat menarik, yaitu Itmamul Hujjah, menyempurnakan hujjah. Pak Eki, apa latar belakang dari penulisan buku ini, Pak? Silakan. Itmamul Hujjah, ini bukunya sebetulnya Pak, judulnya kan panjang, cuma dipendekin aja Pak ya. Judul dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan menyempurnakan hujjah atau penyempurnaan hujjah. Ini ditulis dalam bahasa Arab dan juga sebagian bahasa Urdu ya. Diterbitkan pertama kali tahun 1890. Tahun 1890 itu ketika awal Baiat pertama ya, dan ketika awal-awal beliau berapa lama kemudian mendakwahkan diri sebagai Al-Mahdi dan Al-Masih Maud. Jadi perdebatannya masalah Nabi Isa, begitu. Jadi pendakwaan beliau sebagai Al-Mahdi, Al-Masih Maud belum ada pada saat ini buku dibuat, kan gitu. Itu kan terjadi tahun 1891. Ini perlu kita pahami hal itu. Kedua, buku ini diterjemahkan oleh Maulana Ridwan Buton karena sebagian besar itu bahasa Arab, dan yang bahasa Urdunya oleh Maulana Mahmud Ahmad Wardi, mubalik kita di London, dengan penyuntingnya adalah Maulana Abdul Wahab. Diterbitkan pertama kali tahun 2019 ya, November yang lalu. Buku ini dibuat oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam sebagai respon terbitnya buku karangan Rusul Baba Amritsari. Beliau seorang penantang keras Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Amritsari ini, boleh saya pendekkan demikian ya, membuat buku yang berjudul Hayatul Masih, menjelaskan bahwa berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, maka Isa alaihissalam itu ada di langit. Gitu. Nah, untuk meresponnya, beliau membuat buku ini, ya, menjelaskan buku ini. Di samping juga ada dua bagian sebetulnya. Pertama masalah tinjauan kepada buku Hayatul Masih ini, Hayat Al-Masih gitu. Dan kedua, beliau memberikan beberapa nasihat kepada yang lain ya. Jadi beliau mengupas uraian dari Hayat Al-Masih, menjelaskan bagaimana tafsir Quran tentang wafatnya Al-Masih alaihissalam. Itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Eki. Pak Anas, di dalam buku ini Huzur alaihissalam menjelaskan kata tawaffa, menunjukkan tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Mungkin Pak Anas dapat jelaskan, silakan. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim beliau menyampaikan bahwa dalam surat Al-Maidah ayat 118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Jadi si Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Isa alaihi wasallam bahwa ketika Nabi Isa alaihi berada bersama mereka, maka Nabi Isa yang akan menjadi penjaga atas mereka. Nah, falamma tawaffaitani, kata Nabi Isa itu, tatkala engkau mewafatkan aku,
maka engkaulah yang akan menjadi penjaga atas mereka, dan engkau adalah penjaga atas segala sesuatu. Nah, di sini Hadrat Masih Maud Wassalam menyampaikan bahwa kata tawafa yang ada di sini artinya mewafatkan. Ya, sebagaimana ini pula dijelaskan ya oleh para ulama salaf bahwasanya kata tawafa itu artinya wafat. Nah, misalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang mufasir ya. Beliau merupakan anak daripada paman Rasulullah SAW. Nah, beliau terkenal bahwasanya beliau seorang mufasir yang sangat luar biasa. Nah, beliau mengartikan kata tawafa itu adalah mumituka, artinya meninggal, mematikan. Ya, mematikan. Kemudian juga oleh Ibnu Qayyim, ya, beliau seorang imam Sunni, cendekiawan juga, dan juga beliau seorang ahli fikih ya di abad ke-13. Beliau menyampaikan bahwa inna Musa wa Isa laukana hayaini ma wasi'ahuma illa tidak khataman nabiyyin. Sungguh sekiranya Musa dan Isa itu hidup, maka mereka harus mengikuti sang khataman nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ketahui bahwa beliau adalah setelah wafat, maka beliau ya harus mengikuti adat Rasulullah SAW. Pak Eki mungkin ingin menambahkan, silakan. Kata atau frasa mutawafika tadi udah dijelaskan, itulah mencabut nyawa, ya kan, mematikan, kan begitu. Tadi juga dianalogikan kata itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Katanya, akar katanya itulah tawafa, ya kan, mewafatkan. Nah, juga halnya demikian juga kepada Nabi Isa alaihissalam dalam surat Al-Maidah 118, ya kan, tentang mutawafika tadi. Jadi tidak ada kata lain bahwa kecuali Isa yang hidup di langit. Seperti itu saya jelaskan. Pak Anas mungkin ingin menambahkan, silakan. Ya, tadi yang disampaikan Pak Eki bagaimana kata mutawafika itu dinisbatkan kepada hadrat Rasulullah SAW dan juga kepada Nabi Yusuf SAW. Dalam Quran surah Yunus ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaina marji'uhum tsummallahu syahidun ala ma yaf'alun. Dan jika kami perlihatkan kepada engkau sebagian dari yang telah kami ancamkan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau. Nah, ini perkataan ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Di situ ada kata tawafa juga, ya, yang disematkan kepada Rasulullah SAW. Dan jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami juga tempat kembali mereka, dan engkau akan mengetahuinya di alam akhirat. Dan Allah menjadi saksi atas segala yang mereka kerjakan. Nah, ini kata tawafa disematkan kepada Rasulullah SAW. Dan juga ada kata tawafa yang disematkan kepada Nabi Yusuf AS, di mana Nabi Yusuf AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya, wafatkanlah aku dalam keadaan patuh, taat kepada kehendak engkau, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Di sini juga menggunakan kata tawafa, ya, yang artinya mewafatkan. Dan kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf SAW saat ini telah wafat. Ya. Oleh karena itu, kalau secara adil ya kita menilai, kenapa kata tawafa yang ada di sini ya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Yusuf SAW tidak sama artinya. Ya, ketika kata tawafa disematkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Pak Eki ingin menambahkan kembali, silakan Pak. Hadrat Masih Maud alaihissalam dalam buku Itmamul Hujjah ini menjelaskan tentang satu ayat ya. Dan beliau tadi dijelaskan oleh Pak Anas, didukung dengan pendapat ulama-ulama salaf ya, termasuk tadi Ibnu Abbas ya kan, tentang memituka kan gitu. Di sini juga Hadrat Masih Maud alaihissalam menegaskan wahyu kabar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, saya pendekkan bunyi demikian ya. Ana Isa ibn Maryam
asa isrina wa mi'ata syanatin. Sesungguhnya Isa ibnu Maryam umurnya 120 tahun. Ya. Jadi beliau ketika disalibkan usia sekitar 33 tahun kan. Sehingga beliau wafat 120 tahun. Nah, ada masa-masa 80 tahun lebih lah ya. 80 tahun lebih atau 87 lebih kurang kan. Nah, ini kemana? Itu cerita lain ya. Tapi intinya bahwa tidak betul beliau itu, Isa alaihissalam itu naik ke langit 33 tahun. Pada kenyataannya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW usia beliau 120 tahun kok. Itu barangkali yang boleh saya tegaskan. Baik, terima kasih Pak Eki. Pak Anas, ini ada hal yang menarik, yang mana kan Rasul Baba Amritsari ini menantang 1000 rupis ya, kepada yang mampu menjawab atas tulisan beliau. Lalu bagaimana tanggapan Hadrat Masih Maud alaihissalam terhadap tantangan tersebut? Baik, beliau menyambut tantangan tersebut. Kata beliau, jika memang betul itu, kita bikin tim penilai. Di situ ada 3 orang yang akan menilai ya. Kemudian uang yang beliau tantangkan itu setorkan kepada orang tersebut. Nah, ya. Di antaranya 3 orang tersebut adalah Hawajah Yusuf Shah, ada Syekh Gulam Hasan Sahib, dan Mir Mahmud Shah Sahib. Tapi sampai beliau menjawab tantangan itu pun tidak disetorkan ya uang tersebut. Nah, padahal ini juga 3 orang tersebut bukan dari kalangan Hadrat Masih Maud alaihissalam, tetapi ini dari kalangan penentang juga. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih. Pak Eki ingin disampaikan, silakan. Jadi penjelasan secara Quran sudah dijelaskan, secara pendapat para ulama salaf sudah dijelaskan, kemudian juga dari para sahabat juga sudah dijelaskan, dan beliau sampaikan ini juga merespon tantangan juga sudah disampaikan, ya kan. Tetapi memang tidak ada respon berikutnya, ya kan. Tidak bisa lah argumentasi beliau itu dijawab lagi. Ini satu fakta ya. Dan di satu pihak kalau saya melompat pada akhir hayat Rasul Baba Amritsari ini, beliau meninggal karena pes ya pada tahun 1902. Ya lebih kurang 12 tahun setelah buku ini diterbitkan. Ini satu fakta barangkali. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi dan kajian kita, ada yang ingin sampaikan sebagai closing statement, Pak Anas, silakan. Bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis buku ini dengan menyampaikan bahwa tesis ya keberadaan Nabi Isa alaihissalam di langit itu tidak didukung oleh Al-Quran. Jadi beliau menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Pak Eki, silakan. Dari saya kembali lagi karena buku ini walaupun tipis ya, dan ini sebetulnya buku-buku awal yang beliau tulis menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya Nabi Isa alaihissalam itu kan, buku awal sebelum beliau mendapatkan sebagai Al-Masih yang janjikan kan. Ini sebagai suatu fondasi dan memang tidak terjawab sampai sekarang kan begitu. Dan bahkan dalam berikutnya, dalam karya-karya beliau berikutnya dan karya-karya khalifah berikutnya mungkin ada penjelasan lebih jauh kan tentang bagaimana sih sebetulnya kedudukan Isa Al-Masih alaihissalam. Beliau hanya membatasi ini, 1 ayat aja nggak dijawab kok, gitu ya kan? 1 ayat nggak dijawab gitu. Bagaimana dengan ayat yang lain? Jadi itu aja. Beliau straight ya, pada intinya seperti itu. Dan bagus juga untuk kalangan Ahmadi juga. Oke, ayo kita lagi pelajari lagi ini, karena dasar dari dakwah beliau itu sebagai Al-Masih, Al-Ma'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas penjelasannya, kajiannya. Semoga semakin menambah keyakinan kepada kalangan Ahmadi dan juga memberikan ilmu bagi kalangan yang lainnya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita dalam episode ini tentang buku Itmamul Hujjah, menyempurnakan hujjah. Semoga kajian tadi menambah wawasan, ilmu, serta keimanan kita tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Terima kasih atas segenap perhatiannya dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.